Ada seorang di sekolah kita bertanya, Pastor, adakah aku akan berjumpa dengan Bapak aku di surga nanti? Adakah aku akan berjumpa dengan ibu aku yang sudah meninggal, atau suami aku, istri aku, atau anak-anak aku yang aku kasihi di bumi? Adakah aku akan berjumpa dengan mereka kembali? Kalau itu soalan-soalan begitu tak apa. Ada juga pertanyaan begini, Pastor, aku ni ada bela seekor anjing. Anjing ini aku amat sayang sekali. Tiba-tiba anjing ini mati, Pastor. Adakah aku akan jumpa anjing ini di surga? Kamu rasa adakah kamu jumpa anjing ini di surga? Anak ini suatu kebiasaan yang bukan kebiasaan. Orang kata this is the new normal, but it is not normal. Dalam bahasa Inggris lah, normal yang bukan normal. Nah, orang kata begitu ya. Jadi tidak siapapun yang sangka kita akan jadi beginilah tahun 2020 ini. Jadi tidak mengapa, tapi kita juga masih ada kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Amin. Kita harus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memuji, menyembah, dan juga mendengarkan firman-Nya. Amin. Walaupun sepanjang tahun ini bermula dari bulan 3 sehinggalah kamu mengadakan kebaktian kembali, saya rasa ramai yang duduk rumah dan mendengar firman Tuhan melalui online, Facebook, YouTube, macam-macam lah. Yang belum pernah pergi Facebook, belum pernah pergi YouTube, belum pernah orang kata Zoom, semua dah belajar sekarang. Apa itu Facebook, apa itu Zoom, apa itu Google Meet, apa itu YouTube, yang kita kena terpaksa belajar. Mau tidak mau kita belajar. Ya, saya yang mengajar di sekolah kita pun sekolah kita tutup sementara waktu. Semua mengajar online. Kami kena belajarlah apa fungsi-fungsi, orang kata fungsi-fungsi teknologi orang kata. Kita kena belajarlah. Kita tidak tahu berapa lama lagi. Kita mendengar bahwa COVID-19 ini sudah naik kembali sedikit. Tidak tahulah mengapa dia naik turun, begitulah. Jadi sedangkan negara-negara lain seperti negara Amerika, negara India, Indonesia, dan juga banyak negara lain masih tinggi. Ya, sehingga sempadan ditutup, belum buka lagi. Tak boleh lagi terbang. Kapal terbang banyak, syarikat kapal terbang yang sudah bankrupt, ada yang hampir bankrupt. Kita tahulah. Saya baru membaca Tiger Air, umpama satu kapal terbang penerbangan seperti AirAsia, Tiger Air yang berpangkalan di Australia bankrupt, bungkus perangkatan. Jadi bila orang tak boleh terbang, kapal terbang nak buat apa? Duduk parking saja di lapangan terbang. Jadi inilah masalahnya. Jadi kalau begitu orang juga hilang kerja. Orang ramai yang hilang kerja, macam-macam masalah. Tapi kita harus bersyukur kerana Tuhan masih juga menyayangi kita, kerana Dia setia, Dia mencukupkan segala keperluan kita. Amin. Tuhan yang baik, Dia tahu bagaimana untuk mencukupkan keperluan anak-anaknya. Bila kita berseru, bila kita berdoa, bila kita dekat dengan Dia, maka Tuhan akan menjaga, pastikan segala keperluan kita dijaga. Amin. Sepanjang kami berada pada apa yang kita kata COVID-19 pada awal-awal lah, orang tanya, kita tak ke gereja, bagaimana ya kita tidak ke gereja? Jadi saya katakan bahwa Tuhan bersama kita. Agaknya saya kata begini, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa sama ada kita pergi ke gereja ini umpama bangunan ya, sama ada kita pergi ke gereja atau tidak, tapi kita harus tahu Tuhan tetap bersama kita, Dia di dalam kita. Inilah tempat Tuhan tinggal, tempat bersemayamnya Tuhan, tempat tinggal Tuhan. Itu kita harus sedar ya. Di mana kita berada, di luar sana, di rumah, di tempat kerja kita, di mana saja kita berada, kita harus sedar. Saya rasa kesadaran itu sudah banyak sekarang di dalam kita. Tuhan sentiasa bersama kita.
Tapi kita harus juga ingat bahwa kita perlukan suatu tempat untuk berkumpul agar kita dapat menyembah bersama-sama sebagai satu umat Tuhan. Amin. Dan walaupun kita kena duduk jarak berjauhan, ya. Gereja, kalau kita kata gereja ini adalah tempat untuk persekutuan, ini bagaimana mau bersekutu? Kita tidak tahu lah. Duduk jauh-jauh, jangan dekat, dia kata. Sepatutnya gereja harus dekat, bersalam. Ada yang peluk, bertanya kabar. Ini kita terpaksa juga lah ikut peraturan-peraturan yang diletakkan oleh kerajaan. Semua tempat, saya tanya kabar di seluruh dunia, semuanya begitu. Tapi kita bersyukur karena kita masih boleh berkumpul. Jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, ya. Jangan lepaskan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Berbanyakkan doa, banyakkan doa. Bila kita di rumah, banyakkan berdoa. Kami sekeluarga, saya bukan kata ini karena saya seorang pastor. Kami sebagai satu keluarga, sepanjang COVID-19 kami duduk rumah. Buat apa? Kami wajib berdoa saja. Berdoa, baca Alkitab. Berdoa, baca Alkitab. Itu saja kami buat. Sehingga kami hampir mau habis baca Perjanjian Baru. Ya, setiap hari kami membaca satu pasal, satu bab. Anak-anak pun turut belajar, turut membaca. Mau tak mau baca. Sekolah tidak ada. Mau buat apa lagi? Baca. Habiskan. Jadi agaknya Tuhan mau kita kembali kepada yang asas. Banyak yang asas itu kita sudah tinggalkan. Jadi kita kembali buatlah. Berdoa, membaca Alkitab. Kalau boleh berpuasa juga. Nah, ini akan membantu kita. Saya sudah melihat kerja Tuhan. Pekerjaan Tuhan amat ajaib di sepanjang COVID-19 ini. Ya, orang kata adalah masa COVID-19 kita kena berjimat lah, kena buat itulah, kena buat inilah. Tapi sebenarnya masa COVID-19 inilah Tuhan buka jalan untuk agar saya buat sedikit sedikit perubahan di rumah saya. Buat apa kita kata renovation sedikit lah. Macam mana itu cara Tuhan bekerja? Saya tidak tahu bagaimana Tuhan mencukupkan. Jadi hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Saya mau berbicara sedikit mengenai akan kedatangan Tuhan. Banyak topik yang kita boleh bicarakan, ya. Tapi kita juga harus tahu sepanjang kita menjalani kehidupan kita, sama ada kehidupan kita itu biasa atau luar biasa, ya, normal ataupun abnormal dalam bahasa Inggris. Kita harus ingat, jangan kita alpa, jangan kita leka, dan jangan kita lupa bahwa Tuhan juga berjanji Dia akan kembali. Amin. Dia harus diingatkan, selalu diingatkan, diberi peringatan supaya kita jangan lupa. Ya, apalagi ketika seluruh dunia menghadapi pandemik ini. Ya, seperti pandemik yang tidak dijangka oleh orang, tidak pernah orang jangka. Dia datang dengan begitu cepat tanpa memberi apa-apa peringatan, datang begitu saja. Sehingga sampai hari ini kita masih merasakan impaknya, ya. Dan kita tidak tahu bila ia akan berakhir. Manusia seluruh dunia mereka berada dalam seperti itu. Walaupun saya rasakan ketakutan itu sudah mau berlalu, tapi masih juga mereka takut. Ada yang takut. Dan inilah dunia yang kita hadapi. Kalau di negara Amerika kamu perhatikan, mereka satu negara di mana pandemik ini begitu mengancam. Ya, nomor 1 di dunia. Mengikut statistik, mereka yang kena COVID-19 dijangkiti, dan juga statistik mereka yang mati ramai. Begitu juga negara itu menghadapi di sebelah baratnya, menghadapi apa kita kata wildfire, hutan beribu-ribu ekar hutan terbakar. Sebelah timur pula kena apa kita kata seperti umpama ribut yang melanda, bukan ribut biasa yang kita lihat di Malaysia. Itu belum lagi. Ini Malaysia ini kecil lagi. Yang di sana kalau datang, dia punya kelajuan dia 120 km, 150 km 1 jam. Umpama kamu bawa kereta di highway 150, 140 km, begitu hebat. Datang sekali, rumah semua terbang. Kita baru lihat di sini bumbung saja yang terbang, tapi sana rumah sekali terbang. Bayangkan begitu kuat dia punya. Jadi ini negara Amerika menghadapi.
Jadi kita dalam masalah yang begini yang melanda dunia ini, kita ini harus peringatkan akan kedatangan Tuhan. Ya, kita akan lihat dari firman yang ditulis oleh Rasul Paulus mengenai akan kedatangan Tuhan Yesus. Maka kita harus diingatkan bahwa Rasul Paulus menulis ini ketika pada abad yang pertama. Abad yang pertama, bahwa ketika itu Yesus baru datang untuk kali yang pertama dan baru dia sudah kembali ke surga dalam beberapa tahun yang terdahulu. Jadi kalau begitu, ketika itu juga Rasul Paulus sudah menulis, apatah lagi ketika ini Rasul Paulus mengatakan bahwa ini caranya Tuhan Yesus akan datang. Bila abad yang pertama itu dia sudah ditulisnya. Tapi ini sudah berlalu, kita sudah melalui beberapa abad sehingga kita berada pada abad yang ke-21, 21st century. Ya, sudah berlalu hampir 20 abad. Nah, hampir berlalu, sudah berlalu 20 abad. Apakah masih relevan? Apakah masih relevan akan kedatangan Yesus ini? Apakah masih kita boleh terima bahwa Yesus akan datang? Kalau kita seorang yang percaya pada firman Tuhan, seorang yang beriman pada Tuhan, maka kita percaya segala sesuatu yang ditulis dalam Alkitab ini adalah karena apa? Rencana Tuhan. Segala sesuatu yang ditulis ini adalah karena apa? Ianya ditulis karena orang-orang yang menulis, hamba-hamba Tuhan yang menulis. Mereka menulis karena di atas urapan Roh Kudus. Kita percaya begitu. Jadi kalau begitu, firman Tuhan ini masih relevan hari ini. Jangan ingat ya, aku sudah mendengar beberapa tahun Yesus akan kembali. Masih juga Yesus belum kembali. Yesus akan kembali atau tidak? Yesus akan datang atau tidak? Kami pun tak tahu. Jangan kita kebingungan, jangan kita rasa sanksi, jangan kita rasa seolah-olah kita sudah hilang iman. Sama ada Yesus datangkah, tidak datangkah, aku tidak kisah. Jangan begitu ya. Kita harus percaya. Ini yang firman mengajar bahwa inilah pengharapan kita. Pengharapan kita. This is our hope. Daripada dasar-dasar kepercayaan Kristen ya, salah satunya adalah kita percaya pada kedatangan Yesus yang kali kedua. Banyak dasar, di antara dasar-dasar itu adalah bahwa Yesus tetap akan datang kembali. Kita percaya. Amin. Jadi yang masalahnya ya, kita kata, Datuk aku Kristen juga, dia juga kata begitu. Yesus akan datang, dia sudah meninggal, sudah tidak ada. Bapak aku juga begitu, bapak aku pun sudah tiada. Sekarang aku pun tak tahu, aku sudah mau pergi. Apalagi anak aku, cucu aku. Ya, kita tidak tahu, memang benar kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan membawa kita, merujuk kita, membawa kita, memberi petunjuk kepada kita bahwa Yesus akan kembali. Amin. Itu kita harus percaya. Bahwa saya mau mengajar sedikit daripada penulisan Rasul Paulus. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di Tesalonika. Kita akan melihat beberapa firman dari 1 Tesalonika, di mana Rasul Paulus mengajar dengan begitu jelas akan kedatangan Yesus. Dan kita akan lihat bersama-sama apa yang dikatakan, apa yang Alkitab mengajar kita akan kedatangan Yesus kali kedua. Suatu pengamatan dan pengajaran dari Tesalonika. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Kami bersyukur karena kami dapat bersama. Kami dapat berada di dalam hadirat-Mu Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami berterima kasih di atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami. Walaupun tidak ramai yang dapat hadir, tapi kami Tuhan, kami percaya semua yang hadir pada petang ini mereka akan diberkati. Begitu juga mereka yang berada di luar sana Tuhan. Engkau akan jamah mereka, Kau akan jaga mereka, Kau akan lindungi mereka Tuhan. Terima kasih. Berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, dalam firman Tuhan kita lihat bahwa dalam 1 Tesalonika ini Paulus mengajar kita akan kedatangan Tuhan Yesus. Karena apa? Dalam abad yang pertama itu, pada abad yang pertama itu sudah wujud satu ketidakpercayaan,
ke satu kesangsian, satu kebingungan, satu kebimbangan bahwa adakah Yesus akan datang kembali? Kalau begitu pada abad yang pertama, bayangkan pada hari ini, abad yang ke-21, banyak lagi orang-orang Kristen hari ini yang hidup sebagai umpama aku percaya, banyak yang aku percaya, tapi aku tidak tahu sama ada yang akan terjadi berlaku itu aku tidak tahu. Sama yang berkata begitu. Aku tahu, aku diajar oleh ibu bapakku untuk ke gereja. Aku pergi ke gereja, aku menyembah Tuhan, aku lakukan segala yang perlu aku lakukan di gereja, kemudian aku kembali. Ada yang begitu kehidupan mereka. Tapi adakah seharusnya kita hidup begitu? Bagaimana generasi-generasi yang akan datang? Adakah mereka percaya? Hari ini berlaku satu pengajaran di negara Amerika di mana Injil itu tidak ada. Injil itu tidak ada di dalam gereja. Injil tidak disampaikan lagi, tidak lagi dikhotbah, tidak lagi diajar di dalam gereja. Maka golongan-golongan baru ini, generasi baru ini, mereka masih lagi ke gereja, masih lagi pergi gereja, tapi Injil itu, kebenaran Injil itu sudah tiada. Maksudnya kalau Injil itu sudah tiada, maka ya Injil yang bagaimana? Injil sosial. Mereka lebih berkepentingan kepada Injil sosial. Apa maksud Injil sosial ini? Apa maksud Injil sosial? Injil sosial maksudnya mereka berkata bahwa di dalam community, dalam masyarakat harus ada keadilan, harus ada keprihatinan. Ini yang mereka beri kepentingan. Keadilan, keprihatinan, di mana masyarakat di antara satu sama lain menjaga diri mereka. Jadi Injil Kristus itu bahwa keselamatan Kristus, bahwa keselamatan itu datang dari Kristus. Maka Injil itu sudah tidak diajar. Mereka kata itu tidak perlu. Tanpa pengajaran keselamatan Kristus, masyarakat masih boleh berubah, manusia masih boleh berubah. Ini sudah berkembang di negara mereka ya. Jadi bukannya susah, bukannya untuk mustahil untuk mencapai untuk kesini juga. Karena apa? Karena dunia hari ini bergantung kepada sosial media. Dunia bergantung kepada Facebook, dunia bergantung kepada Instagram. Ini dunia dia. Anak-anak muda hari ini bergantung kepada apa? Facebook, Instagram. Semua maklumat yang mereka terima Facebook, Instagram. Jadi ibu bapak yang tidak ada mereka tidak ada berminat pada Facebook, tidak ada berminat pada Instagram, mereka mungkin rasa ketinggalan. Mereka tak tahu apa yang berlaku. Mereka tidak tahu. Tapi anak-anak muda hari ini mereka banyak yang belajar dari Facebook dan Instagram. Bukan semua yang mereka terima di Facebook dan Instagram itu betul. Karena jangan anak-anak muda sampai terikut seperti begini. Mereka mau kan macam di Amerika berlaku Black Lives Matter. Kamu tak tahu sama ada yang mengikuti itu atau tidak. Ini adalah kita kata masyarakat harus menerima kesamarataan, harus ada keadilan. Memang kita kata betul, itu betul semuanya. Keadilan, kesamarataan, keprihatinan, kasih sayang, semuanya dasarnya adalah Alkitab. Alkitab yang mengajar. Kalau tidak ada Alkitab, kita tidak tahu apa maksudnya kita harus berkasih sayang, apa maksudnya kita harus beri keadilan. Kita tidak tahu. Alkitab yang mengajar kita. Sebagai manusia yang berdosa, kita mungkin kita tertarik kepada semua bentuk pengajaran, tapi tidak ada Injil di situ. Ini bahaya. Jadi dalam sisi Paulus perlu memperbetulkan umat Tuhan pada abad yang pertama. Bayangkan hari ini. Jadi dalam pasal yang pertama, kita lihat dalam pasal 1 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat yang ke-10, ini Paulus berkata begini ya. Pasal pertama, ayat yang ke-10 ini begini Paulus berkata. Mereka juga berkata bahwa kamu menantikan kedatangan anak Allah dari surga, yaitu Yesus yang sudah dibangkitkan oleh Allah daripada kematian. Yesuslah yang menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah yang akan datang. Yang pertama,
Apa yang Paulus mengajar kita mengenai kedatangan Yesus? Pertama, Paulus berkata dalam 1 Tesalonika, dalam permulaannya dia berkata bahwa Yesus ini siapa? Dia berkata Yesuslah yang menyelamatkan kita dari kemurkaan Allah yang akan datang. Jadi siapa Yesus? Ini Paulus berkata, ya, Yesus datang untuk kali yang pertama. Dia datang agar dia membawa untuk dia memenuhi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, Allah Bapa mau dia buat, dia sudah selesaikan semuanya. Dia kembali kepada Allah Bapa, dan karena dia sudah selesaikan itu, maka bila kali kedua dia datang, dia akan membawa kita kembali semua umatnya yang diselamatkan di dalam darahnya. Jadi ini keselamatan. Keselamatan ini tidak akan berubah selama-lamanya. Keselamatan yang datang dari Yesus Kristus tidak akan berubah selama-lamanya. Selagi manusia ada di muka bumi ini, selagi bumi ini belum lagi berakhir, selagi bumi ini belum lagi kiamat, maka keselamatan yang datang dari Yesus itu tetap ada. Sama ada manusia terima atau tidak, itu lain. Tapi firman tidak akan berubah. Jadi kalau Yesus yang datang untuk kali yang pertama, dia datang agar dia dapat menyelamatkan kita daripada segala dosa kita. Jangan kita ingat itu sudah selesai begitu saja. Tapi firman berkata, Yesus akan datang untuk kali yang kedua agar keselamatan itu akan menjadi sepenuhnya. Menjadi sepenuh. Maksudnya bukan kita setakat menerima Yesus di bumi, menerima berkat Dia, menerima kebaikan Dia, menerima segala sesuatu yang dijanjikan, tapi kepenuhan keselamatan kita hanya kita ketahui bila kita berada bersama dengan Dia di surga. Amin. Ini yang kita maksudkan. Orang kata, oh kalau orang Kristen begitu, Yesus untuk kali kedua, maka dia datang, keselamatan kita sudah terima di bumi, kita sudah diselamatkan, kita dipanggil sebagai umat Tuhan, kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam keberkatan Tuhan, kita hidup dalam apa yang kita kata perlindungan Tuhan. Tapi yang kekal, yang selama-lamanya, itu hanya akan berlaku bila Yesus datang kali kedua. Itu yang kita nantikan. Jangan kita berkata semuanya berakhir di sini. Dia tidak berakhir sehinggalah Yesus datang kali kedua, di mana firman berkata kita akan bertemu dengan Dia. Kita akan lihat ayat yang seterusnya. Sehingga kita bersemuka dengan Dia. Saya menantikan hari yang sebegitu ya. Setiap anak-anak Tuhan harus menantikan hari penantian mereka, bahwa mereka suatu hari nanti bersemuka, mereka akan melihat Tuhan yang menyelamatkan dia, Tuhan yang menyelamatkan aku. Hari yang begitu kita harus menantikan sebagai umat Tuhan. Amin. Jadi hari ini dalam keluarga kita, di mana-mana saja kita berada, pastikan kita mengajar anak-anak kita bahwa tiada keselamatan selain daripada di dalam Yesus. Kita harus ajar generasi kita. Saya masih mengajar anak-anak saya, walaupun saya pastor mengajar di gereja, adalah menjadi tanggung jawab saya untuk mengajar anak-anak saya dan memberitahu mereka, menekankan, memberi penekanan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus sahaja. Kalau aku tidak berkata begitu, maka mana tahu anak-anakku, anak-anak muda ya, mereka mungkin juga akan terikut-ikut seperti apa yang berita-berita yang mereka, maklumat yang mereka terima di Facebook, di Instagram. Saya sendiri tak begitu berminat Facebook lah. Adalah sekali-sekala gitu tengok. Tapi hari ini anak muda kejap-kejap Facebook, kejap-kejap Facebook, kejap-kejap Instagram. Begitu apa kita kata, mereka begitu aktif. Orang tanya, saya tak begitu aktif lah. Ada account. Tapi ada posting-posting, tak ada lah, tak banyak posting-posting. Tak ada masalah.
Oke, tapi anak-anak muda mereka banyak masalah. Jadi mereka kadang-kadang anak-anak saya datang bertanya pada saya, "Bapak macam mana ya? Orang ini kata begini. Bapak macam mana ya? Orang ini kata begitu." Jadi sebagai bapak, sebagai ibu bapak, tanggung jawab kita memperbetulkan. Kalau persepsi sesuatu yang mereka ajar itu, kita harus memperbetulkan. Itu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau generasi kedua, generasi anak-anak kita, mereka tetap akan berada dan mereka percaya bahwa keselamatan itu datang dari Yesus. Walaupun kita sudah tiada di bumi nanti, sudah meninggal, anak-anak kita itu akan meneruskan pengajaran yang kita sudah berikan kepada mereka. Mereka akan meneruskan, mungkin juga mereka suatu hari nanti mereka berkawin, mereka akan punya anak, mereka juga akan mengajar anak-anak mereka. Itu cara mengajar. Jangan hanya harapkan gereja saja yang mengajar anak-anak kita ya. Gereja mungkin mereka datang ke gereja seminggu sekali saja. Sekolah ujung minggu, Sunday school, sekejap satu jam, 2 jam saja. Tidak banyak yang mereka belajar. Tapi banyak yang mereka belajar di rumah. Daripada kita, daripada ibu bapak kita, dari persekitaran keluarga. Jadi berikan penekanan. Ajar mereka. Keselamatan hanya dalam Yesus saja. Jangan mereka percaya dan ikut-ikut kata bahwa keselamatan boleh berada di mana-mana. Ini hanya cara persepsi manusia. Manusia berkata bahwa hanya keselamatan ada di dalam Yesus saja. Bukan. Keselamatan hanya di dalam Yesus saja. Dunia boleh berkata semua ada keselamatan. Ada banyak cara. Itu cara kamu mengikut. Bagaimana kamu ikut? Jangan begitu. Berikan tekanan. Berdoa untuk mereka dan agar mereka suatu hari nanti bila kita bertemu Yesus, maka keselamatan kita itu akan dipenuhi. Dia akan menjadi kekal sehingga kita bersemuka dengan Yesus, bertemu dengan Dia. Ini pengharapan kita ya. Ini bukan satu imajinasi ya. Aku berimajinasi. Bukan, ini kenyataan. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Hari ini anak-anak muda saya, anak-anak saya ya, banyak yang mereka bersemuka dengan anak-anak muda lain daripada bangsa lain, agama lain. Mereka kata, aku percaya tak ada Tuhan lah. Ini golongan anak-anak muda ya, dalam lingkungan umur 18 tahun, 20 tahun, 21 tahun, sehingga 25 tahun. Ini cabaran mereka. Cabaran bagaimana? Cabaran kata, I don't believe in God, there is no God. Saya tak percaya pada Tuhan, tidak ada Tuhan lah. Kita manusia saja yang boleh. Kita bergantung kepada sesama kita saja, tidak ada Tuhan. Ini cabaran mereka. Generasi kita mungkin tidak menghadapi masalah begitu. Generasi kita mungkin sudah teguh iman kita. Tapi generasi anak-anak kita mungkin kalau salah pengajaran boleh terpesong. Jadi berhati-hati. Berhati-hati. Pastikan iman di dalam keluarga itu tetap ada. Ini permintaan saya. Permintaan. Kita kena harus berjaga-jaga. Baik, yang kedua, apa yang dikatakan oleh Paulus, Rasul Paulus, diambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-19. Begini ditulisnya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-19. Sesungguhnya kamulah harapan dan kegembiraan kami. Pada waktu Tuhan kita Yesus datang kelak dan kita menghadapnya, maka kamulah yang akan menyebabkan kami dapat berbangga dengan kejayaan kami. Sesungguhnya kamulah kebanggaan dan kegembiraan kami. Kali lagi saya bacakan ya. Kita perlu mengerti apa yang kita baca. Sesungguhnya kamulah harapan dan kegembiraan kami. Pada waktu Tuhan kita Yesus datang kelak dan kita menghadapnya, maka kamulah yang akan menyebabkan kami dapat berbangga dengan kejayaan kami. Sesungguhnya kamulah kebanggaan dan kegembiraan kami. Bayangkan ya, Paulus kata begini, bahwa kita semua suatu hari kelak akan menghadap Tuhan. Itu yang saya katakan, kita akan bersemuka. We will face our God.
Coba kita bayangkan, ada satu lagu dalam bahasa Inggris, ya, lagu penyembahan, dinyanyikan oleh kumpulan Mesimi. Dia kata dalam lagu liriknya begini, bila aku berhadapan dengan Tuhan, aku sendiri tidak tahu apa yang aku akan buat. Adakah aku akan menyembah, tersungkur dan menyembah? Adakah aku menari di hadapannya? Atau adakah lidah aku nanti keluh, tak boleh bercakap? Aku tidak dapat bayangkan. Coba kita berimajinasi sedikit. Coba kita bayangkan apa yang kita rasa kita akan buat bila kita bertemu Tuhan. Adakah kita akan bersorak bergembira? Adakah kita akan berjoget di hadapan Tuhan? Adakah lidah kita keluh sehingga tidak ada perkataan yang keluar? Atau adakah kita akan tersungkur di hadapan Tuhan? Kita tidak dapat bayangkan. Tapi sebagaimana yang dilalui oleh Rasul Yohanes dalam kitabnya Wahyu, kita perhatikan bahwa ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia sendiri tidak dapat berdiri, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Jadi Rasul Paulus kata kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan dia berkata begini ya, dia merujuk kepada jemaatnya, jemaat di Tesalonika. Dan juga dia merujuk kepada semua jemaat-jemaat anak-anak Tuhan. Dia berkata bahwa kamulah, maka pada waktu Tuhan Yesus datang kelak, sesungguhnya kamulah harapan dan kegembiraan kami. Kamulah kebanggaan kami. Apa maksudnya? Dia bermaksud kedatangan Yesus kali yang kedua adalah masa kita merayakan kedatangan Dia. Dia suatu perayaan, suatu saat kegembiraan, saat kita merasa begitu bangga. Paulus berbangga karena apa? Berbangga di atas hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah jemaat-jemaat yang Tuhan gunakan dia untuk capai. Bayangkan kamu sebab menjadi suatu alat di dalam tangan Tuhan untuk mencapai jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kamu menjadi alat di tangan Dia. Dan karena kamu menjadi alat di tangan Tuhan, ketika kamu di bumi, kamu menjadi suatu alat untuk mencapai jiwa-jiwa agar sebagaimana kamu diselamatkan, maka mereka juga harus diselamatkan karena kamu bersungguh-sungguh mencapai mereka. Dan karena itu mereka terima Yesus, maka mereka juga menjadi anak Tuhan Yesus. Maka ketika Yesus datang, kamu membawa jiwa-jiwa ini, memberi jiwa-jiwa ini kepada Yesus sebagai apa? Suatu hadiah kepada Dia. Dan Dia seharusnya membuatkan kamu begitu sukacita. Jadi kedatangan Tuhan seharusnya membuatkan kita berasa sukacita, dan kita seharusnya merayakan kedatangan Tuhan. Bukan kita takut ya, Yesus mau datang. Bila Dia datang aku tak tahulah apa terjadi. Adakah Dia akan marah aku? Adakah Dia akan kutuk aku? Adakah Dia akan hukum aku? Bukan begitu ya. Kita ini anak-anak yang sudah terima Yesus. Seharusnya kita sedang membuat segala tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ketika itu juga, dan kita berkata, Tuhan, bila Kau berada di dalam hadirat-Mu, saya selalu bayangkan begini ya, bila aku berhadapan dengan Tuhan nanti, bersemuka dengan Dia, aku bayangkan begini, aku berimajinasi begini ya, bagaimanakah iras muka Tuhan, wajah Tuhan? Ada karam, adakah iras muka Dia bila Dia lihat kita, Dia rasa begitu senyum dan melihat pada kita? Bayangkan ya. Ini orang kata dalam bahasa Inggris the first impression. First impression maksudnya pandang kali pertama. Bagaimana? Orang jumpa kali pertama, ya aku tengok muka dia, muka garang lah. Muka garang. Tapi kalau kali pertama kamu berjumpa seseorang, kamu lihat muka dia senyum saja, senyum. Maka kamu pun rasa senang mau dekat dengan dia. Kalau kamu dari jauh sudah nampak muka dia garang, mau pergi dekat dengan dia, ini kalau aku pergi dia layan aku kan tidak, takut kena marah nanti. Jadi saya bayangkan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita sehingga Dia sanggup mati untuk kita, mencurahkan darahnya, dan inilah hasil Dia
Maka kita sebagai anak-anak, bila kita berhadapan bersumuka dengan Dia, saya rasa Tuhan Yesus akan senyum pada kita. Ini generasi saya. Dia akan senyum. Dia akan bangkit, senyum, dan menjemput kita. Masuklah hai anak-anakku. Dia akan menjemput kita. Itulah suatu keberkatan. Jadi yang masa untuk dirayakan, senyuman itu suatu perayaan. Tuhan Yesus berkata bahwa kita akan berada di dalam perayaan apa? Perayaan mempelai. Maka dijemput ke dalam jamuan perkawinan di surga. Suatu perayaan. Kita merayakan. Kita di bumi di sini kita merayakan macam-macam perayaan kita rayakan. Birthday kita rayakan, hari jadi kita rayakan, hari ulang tahun perkawinan kita rayakan. Macam-macam perayaan. Tanda kita bersyukur. Dan di sini juga Yesus datang. Kita harus merayakan. Kita harus bersedia untuk merayakan suatu perayaan. Bukan di bumi saja. Saya nantikan. Bayangkan bila Yesus datang ya. Firman mengajar juga dalam buku Tesalonika ini, dia mengajar bahwa orang yang mati terlebih dahulu, mereka akan dibangkitkan. Kemudian yang masih hidup itu akan diangkat. Dan dia akan pergi kemana? Terus pergi makan besar. Bayangkan terus Tuhan bawa kita pergi untuk jamuan, untuk merayakan kita. Ya, suatu kejayaan. Kalau sesuatu kejayaan itu disertai dengan apa? Jamuan. Suatu kemenangan itu disertai dengan apa? Jamuan besar. Ini yang kita harus lihat dalam kedatangan kali kedua. Saya menantikan walaupun di bumi ini sudah banyak perayaan yang kita lalui. Kalau umur kita 50 tahun, 50 tahun kita merayakan hari jadi kita. Kalau kita sudah kawin, sudah 40 tahun, 40 tahun ulang tahun perkawinan kita sudah rayakan. Kalau perayaan perayaan gawai, perayaan hari keangkatan, macam-macam beberapa tahun, beberapa keturunan kita sudah rayakan. Saya masih kalau hari Christmas, Easter, Good Friday kita sudah rayakan semuanya, tapi perayaan yang paling besar sekali masih lagi kita tunggu, di mana kita akan rayakan di sana. Ini perayaan. Kita harus bersedia untuk itu. Amin. Kali yang ketiga, Paulus mengajar kita ya. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. Pasal 3 ayat 12 berkata begini. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. Saya bacakan ya. Semoga Tuhan menyebabkan kamu semakin saling mengasihi dan semakin mengasihi semua orang, sehingga kasih kamu kepada orang lain seperti kasih kami kepada kamu. Dengan cara ini Tuhan akan menguatkan hati kamu, sehingga kamu menjadi suci dan tidak bercela di hadirat Allah Bapa kita pada waktu Tuhan Yesus kita datang dengan semua orang yang menjadi miliknya. Saya bacakan pasal ayat yang ke-13 ya. Dengan cara ini Tuhan akan menguatkan hati kamu, sehingga kamu akan menjadi suci dan tidak bercela di hadirat Allah Bapa kita pada waktu Tuhan kita Yesus datang dengan semua orang yang menjadi miliknya. Maka dalam kedatangan Yesus kali ketiga, Yesus maukan kita sebagai bagaimana? Sebagai umat yang suci, tidak bercela. Umat yang suci, tidak bercela. Ini saya kembali kepada dasar ya. Dasar Kristiani. Dasar pengajaran Kristen. Hari ini orang kata, apa maksudnya menjadi orang yang kudus? Apakah definisi kudus? Kekudusan itu bergantung kepada setiap individu. Orang kata begini hari ini ya. Jadi standar kekudusan kita, ukuran kekudusan kita seharusnya datang dari Alkitab, bukan dari tempat lain ya. Orang kata, apa yang kau kata kudus, apa yang kau kata suci itu mungkin dia tidak penting untuk aku.
Apa yang kau kata tidak suci itu mungkin tidak penting untuk aku. Itu dasar. Tapi sebagai untuk umat Kristen, orang Kristen, kesucian, kekudusan itu datang dari mana? Datang dari Alkitab. Kenapa kita harus dipanggil untuk menjadi umat yang kudus, umat yang suci, yang tidak bercela? Karena Tuhan yang kita sembah itu sendiri adalah Tuhan yang kudus. Ya, Tuhan banyak kita lihat bahwa kita lihat sifat-sifat Tuhan. Dalam kebanyakan sifat-sifat Tuhan, hanya satu sifat saja yang diperbesar-besarkan, yaitu sifat Tuhan sebagai Tuhan yang mengasihi. Dan He is a God of love. Ini diperbesarkan. Memang benar, Tuhan itu Tuhan yang mengasihi. Kadang-kadang sifat Tuhan sebagai Tuhan yang mengasihi itu diperbesarkan sehingga ia tidak samatara, tidak ada samatara, ketidaksamarataan. Hanya mereka melihat kepada kasih Tuhan sehingga mereka lupa bahwa Tuhan juga apa? Tuhan yang mempunyai sifat sebagai Tuhan yang kudus. Ya, orang tak mau lihat kekudusan Tuhan. Apa definisi kudus? Maka sebagaimana Tuhan mau kita hidup kudus. Banyak yang kita boleh katakan. Apa itu kekudusan? Cara hidup kita, cara percakapan kita, cara kita bercakap, cara kita hidup, ada perilaku kita, segala sikap yang kita tunjukkan. Ini semuanya tergantung dalam kekudusan. Jadi selagi kita masih lagi bernapas, selagi masih lagi bernyawa, maka selagi itulah kita ada harapan untuk memperbetulkan apa yang tidak betul. Tuhan itu memang mengasihi. Saat juga begitu juga kita kata Tuhan itu Tuhan yang memberi kita kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu begitu besar, memang benar. Karena kasih karunia Tuhan itu, maka yang berdosa itu dapat datang kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni dosa mereka. Tapi adakah karena Tuhan memberikan kita kasih karunia, kita boleh mengambil kesempatan terhadap kasih karunia Tuhan itu? Tidak boleh. Tidak. Orang kata begini, Yesus kan mengasihi aku. Yesus kan memberi aku kasih karunia. Kalau aku berdosa, maka kalau aku kembali kepada Yesus, aku bertobat, maka Yesus akan mengampunkan dosaku. Memang benar, betul, tidak salah. Itu dasarnya. Tapi tidak bermaksud kamu dengan secara sewenang-wenangnya kamu pergi berdosa, kemudian kamu datang, kamu berlutut minta ampun pada Tuhan, dan kamu harapkan Tuhan mengampunkan dosa kamu. Itu bukan kamu bermain dengan Tuhan. Ambil kesempatan. Ya. Orang kata, aku ini masih lagi muda lah, aku mau enjoy sedikit. Enjoy dulu. Nanti hal Tuhan nanti kita gereja kita nantilah. Aku baru umur 25 tahun. Banyak lagi mau enjoy. Aku mau enjoy dulu. Enggaklah. Nanti sudah umur 45 tahun kan, barulah aku datang gereja cari Tuhan. Itu ambil kesempatan. Saya mau tanya, adakah kita akan hidup sampai 45 tahun? Kalau hidup, bolehlah. Masih lagi hidup. Sedangkan kita yang bernyawa berjalan hari ini kita tak tahu langkah yang seterusnya kita bolehkah melangkah? Tak tahu. Bayangkan kalau aku mau berdiri bercakap, langkah berikut sudah sempurna. Boleh? Nafas berhenti boleh? Belum sempat kamu mau panggil Yesus nama Tuhan. Karena firman mengajar dalam bahasa, those who call upon the name of the Lord shall be saved. Mereka yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Memang kita sudah terima keselamatan, tapi
Kalau hidup kita ini tidak betul, kamu hanya berkata bahwa aku masih lagi punya masa untuk memperbetulkan apa yang salah. Saya memberi peringatan kepada kamu sekalian bahwa kita tidak punya banyak masa, karena kita sendiri tidak tahu bila nyawa kita boleh tercabut. Tak tahu. Sebab itu firman berkata, hari inilah masa keselamatan. Today is the day of salvation. Hari ini, today, bukan besok ya. Bukan esok, hari ini. Kalau mau betulkan, betulkan hari ini. Kalau mau bertobat, hari ini bertobat. Today. Kalau mau bertobat, ini masanya. Bukan besok. Karena dulu ada satu film, tiada satu lagu kan, tiada esok bagimu. Ingat? Tiada esok bagimu. Masa dulu lah, ada kan? Pak Michael ada ingat? Tiada esok bagimu. Satu drama ke apa? Wayang gambar atau tiada esok. Begitu juga tiada esok untuk kita. Esok masih ada. Esok masih ada. Itu lain lah. Tapi saya rasa esok kita tiada lah. Kita tak tahu. Jadi kita berada di dalam kasih karunia Tuhan. Selagi kita berada dalam kasih karunia Tuhan, kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dan kita kembali kepada Tuhan. Dan pada kali kedua Tuhan datang, maka kita akan datang di hadapan Tuhan sebagai umat yang tidak bercela. Amin. Yang kudus. Ini yang Tuhan mau kita. Amin. Ini bila saya berkata kita, aku bukan berkata bahwa kita akan 100% kudus, bukan. I'm not saying that you will be a perfect person, sempurna. Selagi kamu duduk di dunia, tinggal di dunia, tidak siapapun boleh sempurna. Bukan sempurna sampai ya. Selagi duduk di bumi, tapi kita berada di dalam apa kita kata? Kita ditutupi, dilingkupi, dibungkusi oleh darah Yesus. Ini saya percaya mengajar orang kata pastor macam mana ya? Saya selalu tanya anak murid saya di sekolah kita. Saya mau tanya kamu, kalau kamu mati hari ini, kalau kamu mati dalam 1 menit nih, adakah kamu pergi surga? Mau pandang mata. Saya tanya mereka, anak murid saya, dia kata, kemana kamu pergi? Masa kami tak tahu lah masa. Saya tak tahu. Apa salah tak tahu? Kenapa tak tahu? Tak tahu lah masa. Kalau tak tahu, ambil tahu. Mana boleh tak tahu? Ini bedanya antara Kristen dengan agama-agama lain ya. Orang agama lain kata sampai kamu mati pergi sana baru tahu mana mau masuk kanan ke kiri. Tapi dalam Kristen, asas Kristen mengajar kita, memberikan kita pengharapan, memberikan kita apa? Confidence, assurance bahwa kita ini diselamatkan. Maksudnya apa? Maka kita diterima di dalam hadirat Tuhan. Kita tak perlu pergi sana diri depan pintu, tanya, nama aku adakah? Adakah nama aku? Aku masuk kanan ke kiri? Kiri neraka, kanan surga. Bukan begitu ya. Bukan begitu ya. Kepastian itu kita terima di sini. Saya rasa saya pasti. Kalau kamu tanya saya pastikan saya pasti. Saya tahu hidup saya. Bukan karena saya pastor. Begitu juga jemaat. Kita harus tahu. Adakah hidup aku begitu? Adakah aku ada buat salah kan? Mungkin juga ada juga sikit-sikit. Tapi aku tetap kembali kepada Tuhan. Aku bukan dengan senang-senang mau buat dosa. Kalau dulu ialah senang-senang buat dosa, suka-suka buat dosa, deliberately. Tapi hari ini sedikit buat salah, Roh Kudus cucuk kita. Roh Kudus ada kan? Roh Kudus kata, salah.
Coba kata Tuhan, sorry, ampun. Tuhan ampunkan? Ya ampun. Kenapa? Darah Yesus. Cepat-cepat ampun Tuhan. Itu saja. Kita sudah menjadi anak Dia. Karena itu Roh Kudus ada dalam kita. Bila kita membuat salah, kita rasa takut. Rasa takut kepada, bukan takut lain. Dulu, kita kisah. Kau mau cakap apa? Aku buat. Akulah raja. Tapi hari ini ini nampak tak betul. Bolehkah aku buat? Takut. Berdetuk, duk. Kenapa? Roh Kudus. Bila kita dengar suara Roh Kudus, maka kita selamat. Amin. Seterusnya, Paulus mengajar dalam pasal 4, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga 18. Begini ya. Saudara-saudaraku, kami ingin kamu mengetahui yang sebenarnya tentang mereka yang sudah meninggal dunia, supaya kamu tidak bersedih hati seperti orang yang tidak mempunyai harapan. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan hidup semula. Demikian juga kita percaya bahwa mereka yang percaya kepada Yesus dan sudah meninggal dunia akan dihidupkan semula oleh Allah supaya hidup bersama-sama Yesus. Yang kami beritahukan kepada kamu ini ajaran Tuhan. Pada hari Tuhan datang kelak, kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal dunia. Pada masa itu malaikat agung akan berseru dengan suara yang kuat dan trompet Allah dibunyikan. Lalu Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang percaya kepada Kristus dan sudah meninggal dunia akan dihidupkan terlebih dahulu. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama mereka ke awan untuk berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Lalu kita akan bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Oleh itu hendaklah kamu saling membesarkan hati dengan kata-kata ini. Yesus berkata, Paulus bertanya begini, kemana ya kalau orang-orang yang kita kasih, bapak kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita yang tinggal bagaimana? Ada seorang di sekolah kita bertanya, Pastor, adakah aku akan berjumpa dengan bapak aku di surga nanti? Adakah aku akan berjumpa dengan ibu aku yang sudah meninggal? Atau suami aku, istri aku, atau anak-anak aku yang aku kasihi di bumi? Adakah aku akan berjumpa dengan mereka kembali? Kalau itu soalan-soalan begitu tak apa. Ada juga pertanyaan begini, Pastor, aku ni ada bela seekor anjing. Anjing ini aku amat sayang sekali. Tiba-tiba anjing ini mati, Pastor. Adakah aku akan jumpa anjing ini di surga? Kamu rasa adakah kamu jumpa anjing ini di surga? Anak anjing yang kamu bela ada di rumah. Saya pun ada bela juga anjing di rumah. Kami tengok perangai dia pun suka juga. Bila balik rumah dia melompat-lompat, dia muka macam muka senyum, lihat pun kita punya stres pun hilang. Saya bila anak anjing itu kecil nampak comel tau, Jadi saya mengajar anak saya dengan saya mengajar lah. Kata duduk, dia pun duduk, belajar dulu. Kata sit down. Mula-mula tak mau dengar. Dia kata sit down. Bila kata sit down, dia duduk. Kemudian nombor 2 dia kata shake hand. Jabat tangan, dia angkat tangan. Dia kata give high five. Boleh buat macam ni. Pandai juga anak anjing ni. Nampak bagus kan? Shake hand boleh, high five boleh. Bila bagi makan anjing lompat-lompat kan? Kata duduk, sit down. Sampai saya suruh kamu makan, kamu jangan makan. Saya masuklah makanan dia tengok muka saya tunjuk jari begini dia tengok muka saya, tengok muka saya. Sampai saya kata jari, boleh makan. Baru dia pergi. Kalau tiba-tiba saya kata duduk, duduk boleh. Sit down, kemudian makan. Comel anak dia, comel ya.
Nampak kita manusia pun kadang-kadang tak patuh, ada anjing boleh patuh. Dia dengar cakap kita. Tapi adakah karena anjing ini begitu kita tengok cantik, comel, adakah anak anjing ini akan datang surga? Pastor, anak anjing ini macam keluarga kami. Kalau ada 5 orang anak, ini anak yang ke-6. Janganlah kita berangan. Tak payah berangan ya. Kerana apa? Selain manusia, semua binatang tidak ada jiwa. It doesn't have a soul. Tidak ada jiwa ya. Kalau binatang-binatang bagaimana cantik, comel sekalipun, macam mana kamu sayang sekalipun, kerana binatang itu tidak ada jiwa, maka dia tidak masuk surga. Yang ada jiwa, the one that has soul, yang ada jiwa itu manusia saja. Hanya manusia saja yang masuk surga. Jadi saya kata, ya kalau begitu surgawi beri keutamaan, kepentingan kepada yang ada jiwa, ada soul. Waktu saya mengajarlah, kata kalau begitu janganlah kamu berlebih-lebih membelanjakan untuk anjing ini, sehingga kamu beli shampoo 100 ringgit nak mandikan anak anjing ini. Beli makanan yang macam-macam makanan yang dijual di kedai kedai hewan ini 100 ringgit, 200 ringgit. Sedangkan jiwa-jiwa yang di luar sana itu, yang ada jiwa, tak cukup. Yang mana penting? Sama ada anjing yang tidak ada jiwa ataupun manusia yang ada jiwa. Itu bukan bermaksud kita ni jangan kita tidak sayang pada binatang ya. Don't mistreat the animal. Tapi janganlah berlebih-lebih. Jadi ini kita harus tahu. Jadi firman di sini Paulus kata bagaimana? Bagaimana dengan jiwa-jiwa yang sudah meninggalkan kita? Ibu bapak kita, abang adik kita, kakak kita, anak-anak kita. Adakah kita akan berjumpa? Saya percaya kita akan berjumpa. Tapi tali persaudaraan itu sama ada, adakah tidak kita tidak tahulah. Sama ada masih lagi, hei itu bapakku, bapak apa kabar bapak? Lama tak jumpa kembali. Jumpa ibu, saya lama. Oke, berdakaplah. Itu saya tidak tahu. Sama ada perhubungan begitu masih ada juga di situ. Karena firman mengajar kalau kita sudah di surga, kita ini akan menjadi satu umat yang dipanggil oleh Tuhan hanya untuk menyembah Dia saja. Jangan pula di sana kita kata, ini bapakku, ini makku, ini anakku, ini saudaraku, ini anti aku, ini makcik aku, pakcik aku. Jangan pula kita buat sana family. Kita jadi keluarga Tuhan sana. Mungkin boleh cam muka mereka, tapi tali persaudaraan itu sama ada orang kata kasih sayang persaudaraan itu sama ada atau tidak, saya tak tahu. Firman tak mengajar apa-apa, tapi kita pasti jumpa. Bayangkan ya, saya percaya bapakku meninggal ketika aku berumur 7 tahun. Hari ini aku berumur 53 tahun. Adakah aku akan berjumpa? Kalau dia terima Yesus, maka aku akan jumpa dia di sana. Pasti. Ini yang Paulus kata. Jadi dia kata, janganlah kamu jadi seperti orang yang tidak ada harapan. Kita akan jumpa kembali. Jangan kata tidak ada harapan. Apa maksud Paulus? Kata kita akan jumpa, tapi sama ada tali persaudaraan itu. Sebagai suami istri, sebagai bapak dengan anak, sebagai saudara mara, itu saya tak tahu. Firman tak mengajar apa. Saya rasa tidak ada. Cukuplah di bumi. Cukup di bumi. Bumi ini kalau nak buat bina keluarga senang tak? Nak buat bina satu keluarga senang tak? Susah. Nak ada persamaan di antara suami istri senang? Susah. Tapi masih juga karena kasih karunia Tuhan, kita
masih mampu membela. Suami istri ada salah paham, anak-anak ibu bapak salah paham, saya rasa di surga tak begitulah. Hanya di bumi saja, cukup di bumi. Di surga kita semua anak Tuhan. Amin. Kita menyembah Dia. Kita akan menjadi umpama seperti malaikat, menyembah Dia. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi yang kesukaran. Itu surga. Itu surga. Tidak ada darjat, tidak ada siapa besar, siapa tinggi, siapa kecil, siapa berkuasa, siapa tidak berkuasa. Tidak ada semuanya. Semuanya sama rata. Sebagai satu umat yang menyembah Tuhan. Amin. Seterusnya yang terakhir, Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 begini ya. Hal itu demikian karena kamu sendiri tahu dengan jelas bahwa hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti pencuri datang pada malam hari. Paulus kata, hari kedatangan Tuhan umpama pencuri yang datang pada malam hari. Apa maksudnya? Pencuri tak beri hantar WhatsApp dulu ya. Kamu tahu hari ini aku mau datang rumah kau mau curi, aku hantar WhatsApp dulu. Ada pencuri buat menyentuh? Tak ada lah. Pencuri kalau dia hantar WhatsApp terlebih dahulu itu bukan pencuri. Pencuri yang betul sebenarnya dia datang semasa kita tidak dia jangka dia akan datang. Betul ya? Dia perhati bila kita keluar rumah, bila kita masuk rumah, bila kita kunci rumah, semua dia perhati. Ini masa dia tidak ada di rumah. Aku mau mencuri. Jadi dia beri apa? Satu kejutan. Pencuri yang datang sebelah malam, masa kita nyenyak tidur 2 pagi, kamu nyenyak tidur, maka pencuri datang. Jadi Tuhan begitu juga Tuhan. Masa kita alpa, masa kita lega, maka ketikalah itulah Yesus datang. Firman mengajar